Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Hopefully you are in the good condition. Selamat berjumpa lagi ya dengan Pak Rifai dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Tapi tetap kalian harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan satu, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker. Yang ketiga adalah social distancing atau physical distancing atau menjaga jarak tidak berkerumun. Today we are going to learn about label. Label, ya. The example of the product. Di sini ada contoh produk. Ada Floridina, ada Ultra Milk, ada Frisian Flag. Nah, ini kalian kalau misalkan disuruh memilih untuk membeli, maka di antara tiga ini pastinya setiap anak akan berbeda-beda. Ada yang memilih karena rasanya, ya di sini ada rasa jeruk, kemudian ada rasa strawberry, kemudian di sini ada pure, itu adanya maksudnya asli susu putih, ya. Nah, dari tiga kemasan ini sah-sah saja kalian kalau misalkan memilih salah satunya. Tapi paling tidak kalian harus memperhatikan isi atau kandungan yang ada di dalam produk itu sendiri. Maka dari itu kita akan mempelajari tentang label hari ini. Apa sih label itu? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan tertentu. Itu label, ya. Jadi label itu ada di dalam kemasan suatu produk. Why do we need to read the label before buying the product? Mengapa kita itu perlu membaca label sebelum membeli produk? Tentunya yang pertama adalah to get detailed information about the product. Untuk mendapatkan informasi detail tentang produk. Kemudian yang kedua, choose which product is safe for us. Pilihlah produk yang mana yang aman bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah avoid negative effects of the product. Menghindari efek-efek negatif dari sebuah produk. Kemudian there are some example of the label. Ada label makanan, ada label minuman, ada label obat-obatan. There are some information that you can find in the label. Ada beberapa informasi yang kamu bisa temukan di dalam sebuah label. Di sini saya akan memberikan 7 informasi yang ada di label. Insya Allah ini ada di dalam kemasan. Itu at least 7 informations. Jadi sekurang-kurangnya adalah sedikitnya 7 informasi yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah name of the product. Name or brand of the product. Nama merek dari sebuah produk. Yang di sini kalau misalkan nama dari sebuah produk atau merek itu biasanya ditulis dalam huruf besar, ya. Kemudian yang kedua adalah description of the product, penjelasan dari sebuah produk itu. Di sini ada penjelasannya yaitu diet iced tea mix, itu namanya penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah contents atau amount. Dalam hal ini adalah isi atau jumlahnya. Di sini di bawah sendiri ini ada jumlah isinya. Jadi ada yang bersatuan mililiter, ada yang bersatuan gram, ya.
tergantung kepada produknya ini cair apa padat. Kemudian yang keempat itu adalah ingredients. Ingredients itu adalah bahan-bahan. Jadi di sini kalian bisa melihat bahan-bahan yang ada di dalam kemasan ini. Bahan-bahan ini adalah bahan atau materi-materi yang berada dalam sebuah produk itu sendiri. Jadi kalau misalkan Tilemonde ini terdiri dari apa saja. Kemudian yang kelima, number 5, direction to use. Cara penggunaannya atau dosisnya itu menggunakan di sini adalah instruction. Instruction itu cara penggunaannya. Jadi di situ cara menyajikannya bagaimana, cara menggunakan Tilemonde itu bagaimana. Itu di situ ada caranya. Kemudian yang keenam, direction to store. Itu cara penyimpanannya. In this label it is not available, but I will give you the example about it. Maybe in the label of product you will find the words like this. Maksudnya di label ini tidak tersedia, tapi saya akan memberikan kamu contoh tentang cara penyimpanannya. Mungkin di label-label yang lain kamu akan menemukan kata-kata seperti ini. Contoh nomor 1, keep away from the children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian store at the room temperature 20 degrees Celsius until 25 degrees Celsius. Simpan pada suhu kamar yaitu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Tidak boleh lebih. Berarti ya. Kemudian keep tightly closed. Jaga tutupnya tetap rapat. Jadi tidak boleh sampai terbuka. Setelah membuka atau meminumnya atau mengkonsumsinya harus tetap ditutup kembali. Keep refrigerated, simpan di dalam lemari es. Jadi jangan disimpan di lemari makan biasa. Kemudian discard after 10 days, buang setelah 10 hari. Jadi tidak boleh sampai lebih dari 10 hari. Paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 hari sudah harus habis untuk dikonsumsi. Keep all the medicine out of the sunshine. Jauhkan semua obat dari sinar matahari langsung. Tidak boleh disimpan di luar atau langsung kena sinar matahari. Kemudian yang ke-7, expiration date atau tanggal kadaluarsa. Ini adalah contohnya di sini ada EXP. EXP itu ada expiration date. Ini ada 0, 4, 27 and 10. Maksudnya 27 April 2010. Ini batas tanggal kadaluarsa. Jadi kalian harus mengkonsumsi barang ini atau produk ini kurang dari tanggal 27 April 2010. Karena kalau kalian misalkan membeli barang dengan expiration date-nya misalkan tanggal 27 April, tapi sekarang kalian sudah misalkan tanggal 5 Mei misalkan sudah tahun 2010, itu sudah tidak dibolehkan lagi untuk membeli produk ini. Makanya kalau misalkan di pas hari raya atau pas mau hari raya itu biasanya ada BP POM turun ke supermarket itu melihat atau menginspeksi itu tanggal expiration date-nya, itu tanggal kadaluarsanya. Wah, kalau misalkan yang dijual itu lebih dari ini, maka produk itu akan ditarik kembali, maksudnya tidak boleh diperjualbelikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Saya kira dengan penjelasan saya tadi, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jadi kalau misalkan kesimpulannya ya, kalau misalkan kamu mau membeli sebuah produk atau membeli sebuah barang, apalagi yang harus dikonsumsi atau dimakan atau diminum, maka kalian harus memperhatikan 7 informasi tadi. Jadi tidak hanya senang dengan kemasannya atau senang dengan rasanya atau senang dengan wah ini menarik misalkan seperti itu,
Jadi paling tidak harus memperhatikan 7 informasi yang kita pelajari tadi. Anak-anakku sekalian, untuk latihan exercise-nya, instruksinya adalah read and observe the label below and then state T true if the statement is true and state F false if it is false. Jadi tulis T jika benar dan tulis F jika salah. Ini adalah tugasnya atau soalnya. Kalian observasi, kalian amati labelnya, kemudian kamu isi soalnya, yaitu yang di sini F atau T, ya, sesuai dengan pernyataannya. Kalau pernyataannya ini sesuai dengan yang ada di gambar tadi, di label tadi, maka kalian harus tulis T. Jika tidak benar, tidak sesuai dengan gambar, maka ditulis dengan F. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalian bisa tulis di di Google Form yang di bawah ini. Nanti kalian bisa tulis TF, ya. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan semuanya, anak-anak, ya, karena ini adalah juga sama dengan pembelajaran tatap muka, yaitu tetap ada nilai tugas yang akan mempengaruhi nilai kalian pada saat nanti di rapotan. Jadi tetap harus dikerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.